Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Dukin Altum yang Yesus kasihi. Saya ajak kita sekalian untuk boleh mengikuti renungan harian Katolik hari ini, Kamis, tanggal 2 Februari 2023. Marilah kita mendengarkan sabda Allah yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 hingga ayat yang ke-32. Terpujilah Kristus. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Dukin Altum yang Yesus kasihi. Adapun judul renungan harian kita hari ini, berharaplah pada Tuhan. 40 hari setelah Natal atau kelahiran Yesus, gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kanisa oleh Bunda Maria dan Yusuf. Itulah bentuk kesetiaan keluarga muda untuk mengikuti hukum Tuhan dengan mempersembahkan anak sulung laki-laki kepada Allah di Kanisa. Kesetiaan itu ditangkap sebagai pewahyuan keilahian dan pernyataan kehendak Tuhan bagi keselamatan kita melalui tokoh-tokoh kunci, orang-orang saleh yang menyerahkan hidupnya bagi pelayanan di Kanisa, seperti Simeon dan Hana, orang-orang saleh yang terberkati yang menantikan kedatangan Sang Penyelamat. Keluarga-keluarga Katolik
mempunyai tanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai iman kepada anak-anak dan menghayati hidup kekatolikan kita. Berbagai upaya, mulai dari tradisi kerohanian hingga pola-pola retret atau kursus bina iman, dapat dibuat. Pola tradisional sebaiknya tetap dipertahankan oleh keluarga dalam membiasakan hal-hal yang baik bagi anak-anak mereka, misalnya doa bersama dalam keluarga sebelum dan sesudah makan, doa malam sebelum tidur, doa rosario atau membaca kitab suci pada jam yang tetap setiap hari, mengantar anak-anak untuk ikut kegiatan pendampingan iman anak, dan ikut kursus atau pelatihan pembinaan misdinar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Alkisah, kegelapan menyelimuti seluruh dunia. Tak ada bulan, bintang, lampu, ataupun cahaya apapun selain 3 batang lilin yang sedang bernyala di sebuah kapel. Ketiga lilin itu adalah lilin iman, harap, dan kasih. Ketiga lilin itu terus bernyala memberikan penerangan bagi semua orang. Tetapi dalam perjalanan, tiba-tiba lilin iman padam tertiup angin kencang dan diikuti oleh lilin kasih. Kesedihan dan kepedihan meliputi kedua lilin itu. Dalam keheningan itu berkatalah lilin harapan, "Janganlah Anda bersedih lagi. Walaupun iman dan kasih telah padam, masih ada harapan untuk mengembalikan nyala lilin iman dan kasih agar menerangi hati setiap orang." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini memberikan suatu gambaran pengharapan seluruh umat manusia akan datangnya masa pembebasan dan penyelamatan universal. Pengharapan manusia ini diwakili oleh 2 tokoh yang saleh, yang setia dalam doa dan mati raga, yaitu Simeon dan Hana. 2 sosok pribadi yang tetap punya pengharapan di tengah situasi bangsa Yahudi yang telah kehilangan iman dan kasih. Pengharapan inilah yang memampukan mereka menyaksikan keselamatan Allah dalam diri kanak-kanak Yesus yang dipersembahkan di Yerusalem, di dalam Bait Allah. Maka dengan mantap Simeon berseru, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera menurut firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu." Saudara yang Yesus kasihi, pengharapan adalah anugerah
dan rahmat Tuhan bagi kita semua. Pengharapan mampu membangkitkan motivasi dan menumbuhkan gairah hidup. Ketika masyarakat kita telah kehilangan iman dan cinta kasih, maka kita masih bisa berharap bahwa suatu saat iman dan cinta kasih akan tumbuh lagi dalam hati setiap insan. Kita dipanggil bukan untuk mempersalahkan melulu, tetapi terlebih untuk memberi harapan dan membangkitkan kembali kekuatan iman dan cinta kasih dalam diri sesama dan di tengah masyarakat kita. Mulailah dari keluarga kita dan perhatikan apa yang nanti terjadi. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita buat dalam keluarga Kristiani terhadap anak-anak kita pada masa-masa yang lalu, kebiasaan doa, itu sudah boleh membawa kita untuk pelan-pelan bisa tiba pada iman dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Semoga terjadi demikian dalam hidup ini. Amin.